Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapa, Saudara-saudara, kita semua. Semoga dalam keadaan sehat karena lindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan berkenan melindungi dan menyertai kami. Karena kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya mau memberikan tema tidak diam dalam belenggu. Tidak diam dalam belenggu. Kalau kita melihat sejarah, pada tahun 1963, seorang aktivis hak asasi manusia yaitu Fanny Lauhammer beserta 6 orang kulit hitam lainnya berhenti untuk makan di sebuah kedai di Winona, Mississippi, setelah semalaman menempuh perjalanan dengan bus. Setelah aparat penegak hukum mengusir mereka, mereka ditangkap dan dipenjarakan, namun penghinaan belum berakhir. Mereka semua dipukuli hingga babak belur, tetapi Fanny menderita yang terparah. Namun setelah diserang secara brutal hingga hampir mati, ia justru menyanyi dengan keras-keras, sama seperti Paulus dan Silas dalam bacaan kita tadi. Di penjara, mereka justru berdoa, "Biarkanlah umatku pergi." Ia tidak sendirian. Tahanan lain yang terbelenggu secara fisik, tetapi yang bebas, jiwanya pun ikut memuji bersamanya.
Ibu bapak saudara-saudara, menurut Kisah Para Rasul pasal 16 ini, Paulus dan Silas menemui masalah ketika mereka di penjara karena memberitakan tentang Yesus Kristus. Namun mereka mengalami ketidaknyamanan, tetapi ketidaknyamanan tidak melemahkan iman mereka. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dalam ayat 25 ya. Penyembahan yang ia lakukan dengan berani membuka kesempatan untuk terus-menerus berbicara tentang Kristus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya, di rumah kepala penjara itu, ayat 32. Paulus dan Silas di sini mengalami penderitaan di penjara. Kakinya terbelenggu dan tubuh mereka terluka karena diderah, dicambuk. Hukuman ini dijatuhkan karena mereka dianggap bersalah ketika mengabarkan Injil di antara masyarakat di kota Filipi. Karena ada kelompok yang merasa dirugikan dan menuduh Paulus dan Silas mengacau kota dengan mengajarkan adat istiadat. Namun di tengah penderitaan fisik ini pun mereka senantiasa berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Yang mereka lakukan adalah mengucap syukur dalam penderitaan. Mengucap syukur dalam penderitaan. Dia menaikkan doa dan pujian didengar oleh tahanan lain, bahkan kemudian mendatangkan gempa yang hebat yang mengakibatkan sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu penjara. Terlepaslah belenggu mereka. Kepala penjara terjaga dari tidurnya. Kepala penjara yang tadinya yang membelenggu kaki Paulus dan Silas justru kini tersadar. Kondisi ini membuat kepala penjara berpikir bahwa seluruh orang hukuman telah melarikan diri. Dan bukannya mencoba mengejar ataupun meminta tolong untuk mencari orang-orang hukuman yang dikiranya sudah lari. Malahan dia menghunus pedangnya untuk tujuan membunuh diri. Mengapa seseorang mau bunuh diri? Penyebabnya adalah karena depresi, karena impulsif melakukan sesuatu berdasarkan dorongan hati, karena masalah sosial, ataukah takut dikucilkan. Karena filosofi kematian mereka melihat tidak ada peluang untuk hidup, atau karena sakit mental. Dan saya kira kita sepakat bahwa kegembiraan di tengah keluarga akan menjauhkan anggota keluarga dari keinginan atau pikiran untuk membunuh diri. Jadi betapa pentingnya mengubah seluruh keadaan penuh dengan syukur sukacita sekalipun dalam belenggu. Mungkin rasa takut atas akibat dari kejadian gempa hebat karena tahanan yang menjadi tanggung jawabnya dianggapnya sudah melarikan diri, membuat kepala penjara mengambil keputusan yang instan, yang cepat itu. Kita bisa saja beropini tentang penyebab kepala penjara tersebut ingin bunuh diri, namun satu-satunya persoalan yang ditanyakannya kepada Paulus dan Silas adalah tentang keselamatannya. Katanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, simpel sekali. Dan jawaban yang diterimanya, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Sangat-sangat jelas dalam firman hari ini. Engkau dan seisi rumahmu. Keinginannya untuk tetap hidup menjadi jalan masuk bagi Paulus dan Silas memperkenalkan juru selamat. Melalui peristiwa gempa yang hebat itu di penjara itu, akhirnya bukan semata-mata untuk membebaskan Paulus dan Silas, tapi untuk mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Maka Injil diberitakan kepada kepala penjara dan semua orang yang ada di rumahnya. Sekeluarga menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis.
Ibu bapa, saudara-saudara, kembali kita bertemu dalam ayat 34. Bacaan kita tadi, bertemu dengan keluarga yang bergembira karena lawatan Tuhan dalam hidup, dan ekspresi sukacita itu dilakukan dengan makan bersama, berpesta bersama. Sebagian besar dari kita mungkin tidak menghadapi masalah sebesar yang dialami oleh Paulus dan Silas, atau sebesar yang dialami oleh Fani yang saya katakan di awal tadi. Tetapi setiap dari kita akan menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, situasi-situasi yang membelenggu kita. Ketika hal itu terjadi, kekuatan kita berasal dari Allah yang setia. Kekuatan kita datang dari Tuhan yang hebat. Semoga hati ibu bapa, saudara, dan anak-anakku sekalian terus bernyanyi, terus bersyukur, terus memuji dan memuliakan Allah, dan memberi kita keberanian untuk berbicara baginya, meski tangan dan kaki kita terbelenggu dalam kesulitan. Namun hati dan jiwa kita tetap terbuka bebas menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang, kapanpun, dimanapun nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Amin, ibu bapa, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, dan kami masyurkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, bahwa di dalam keterbelengguan kami tidak tinggal diam. Walaupun kami terbelenggu dengan berbagai persoalan hidup, namun jiwa kami tetap bersukacita, bersyukur, memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Janganlah pekerjaan kami itu membelenggu kami. Janganlah aktivitas kami itu membelenggu kami, mengikat kami sedemikian rupa. Namun lewat pekerjaan, lewat tanggung jawab, lewat aktivitas kami bersyukur, bersukacita, memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpenjara. Kami berdoa untuk orang-orang yang terbelenggu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam berbagai permasalahan. Oh Tuhan, tolonglah, kasihanilah, lindungi dan sertai. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu, mereka juga dapat bersyukur, mereka dapat bersukacita, memuji, memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama Tuhan di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Berkati para lansia yang dalam ketidakberdayaan karena fisik mereka, namun dengan iman kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu senantiasa Engkau nyatakan juga bagi mereka, agar hidup mereka penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dari tingkat pusat, dari presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati dan wakil bupati, camat, lurah atau lembang, kepala desa. Kami juga berdoa untuk kepala lingkungan, kepala RT. Tuhan memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk memerintah kami, mengatur dan menata hidup berbangsa dan bernegara, agar kami boleh menikmati hidup ini dalam naungan, lindungan, dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kasihani kami, lindungi dan sertai kami, karena kami bersyukur dan bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Pada motokur semangat, Tuhan memberkati ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, dan biarlah hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi namanya.